balik lagi nih di podcast kita, yaitu adalah Mindful Podcast. Oke, jadi pasti teman-teman belum kenal nih sama kita, karena kita juga baru satu episode ya. Perdana. Iya, perdana banget nih kita. Oke, jadi nama aku Fazli Syahid Ida. Nama saya Farhan Rai Sakwila. Nama saya Anbar Zimar Surya Radityo. Nama saya Radika Izar Sakif Maulana. Nah, tunggu dulu nih. Sebelum Apa tuh? lanjut, Apa tuh? lihat dulu nggak sih outfit kita nih? Udah skena parah nggak sih? Iya, parah nih. Desi siap ke Iya. Blok M. Yes. Tapi tetap pakai sarung. Islami Karena banget ya? Islami banget. Benar. Nah, sebenarnya kita tuh mau bahas tentang apa sih, Zli? Oke, jadi di podcast kali ini tuh kita mau bahas tentang seputar Ramadan. Oh, Pas banget juga kita lagi di bulan Ramadan nih Betul. syutingnya. Jadi syutingnya lagi puasa nih kita Iya, ya. haus banget kita ya. aduh. Oke, Yang mau dibahas apa nih, Zli? kita tuh mau bahas tentang sesuatu yang sederhana banget, tapi sangat penting nih. Apa tuh? Minum air saat sahur dan berbuka. Oh. Bener sih, itu penting banget sih. Iya. Karena kadang-kadang kan suka disepelein ya. Dilewatin gitu. Iya, makanya. Ntar pas puasa malah aus. Iya. Oke, maka dari itu, yuk kita bahas bareng-bareng bersama narasumber kita yang pasti keren banget nih. Wah, siapa tuh, Zli? Siapa? Langsung kita panggilkan saja, Dr. Feriansyah Aswadi. Assalamualaikum, Dok. Halo, Oke. Ya, sehat-sehat semuanya ya. Sehat-sehat, Bro. Alhamdulillah. Oke. Oke. Siap, kita lagi ngapain ini? Wah, saya undang ke sini. Waduh. Mantap nih. Kita mau ada Kita mau podcast nih. sharing-sharing aja Iya, dong. sharing aja ya. Sharing aja. Alhamdulillah. Oh ya, dok, sebelum kita mulai, gimana nih kabarnya dokter? Sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Hari sehat. Alhamdulillah. hari ini sehat selalu. Alhamdulillah semua adik-adik juga sehat semuanya ya. Amin. Meskipun puasa kita tetap semangat. Tetap ya. semangat juga, Mantap, pasti. mantap. Sip. Nah dok, sebelum kita masuk ke materi inti, Iya. kita mau dengerin dulu dong perjalanan karir dokter, gimana untuk menjadi seorang dokter. Oke, terima kasih. Jadi, halo sahabat semuanya. Jadi, perkenalkan nama saya Dr. Ferry. Saya bekerja di klinik Ferry Aswadi. Saya sudah menjadi dokter kurang lebih 22 tahun. Wow, lama banget ya. 22 tahun, 22 tahun. nih. Oke. Jadi, untuk karir alhamdulillah dari mulai lulus di tahun 2004 sampai dengan sekarang tetap berkarir menjadi dokter umum, kemudian juga terus meningkatkan kualitas, kompetensi, ikut pelatihan dan sebagainya. Jadi kalau kawan-kawan ingin jadi dokter, tetap terus selalu belajar, ya belajarnya seumur hidup gitu. Keren banget nih dokter. Keren banget, Dok. Dok. Aduh, dokter. Oke. Gimana nih, ada kayaknya ada hal yang menarik nih yang nanti kita bahas ya. Makanya itu dok. Hari ini nih kita mau bahas sebuah tema yang simple tapi ini sangat bermanfaat banget dok. Oke, sip. Nah, mumpung ini kan lagi bulan puasa nih dok. Ya. Nah, boleh dong dok. Sebenarnya kalau lagi puasa itu kita tuh sebenarnya ngapain sih dok? Oke, siap. Oke, sahabat-sahabat semuanya yang mendengarkan podcast kita ini nih ya. Wah, karena ada kostumnya skena banget. Ya, dong, pasti dong. Mantap ya. Jadi biar tetap semangat walaupun di Ramadan, jadi jangan lesu ya, tetap semangat. Betul banget, Jadi Dok. buat kawan-kawan semuanya, Ramadan itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Karena sudah jelas di ayat Al-Qur'an, di ayat surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 udah tentang menjelaskan bagaimana puasa itu diwajibkan atas kamu berpuasa kalau memang kamu adalah orang-orang yang beriman ya, agar kamu mencapai tingkatan ketakwaan. So, di 183 sampai 187 itu udah jelas tuh ini manfaatnya puasa apa di situ, terutama untuk tubuh kita, untuk bagaimana kita kembali kepada fitrah kita nantinya ya. Gitu. Jadi kawan-kawan tetap berpuasa ya, karena memang puasa itu sangat diwajibkan bagi orang-orang yang beriman agar mencapai tingkat ketakwaan. Nah, itu paling penting. Insyaallah. Mulai dari segi kesehatan ya. Ya. Oke. Gimana? Ada yang mau di ini kan nih? Oke. Boleh silakan. Oh, iya. Jadi biar kita asik nih bahas-bahas terkait dengan Ramadan. Nah, apalagi pentingnya kita nih menjaga kesehatan. Banget. Betul. Nah, itu paling penting buat Paling kita penting. semuanya. Oke. Ya.
Kira-kira apa yang mau ditanya nih ke saya nih, biar nanti ada sesuatu yang bisa saya sampaikan agar nanti kawan-kawan semuanya bisa tahu wah manfaatnya kita. Oh iya, kita nih samping banyak pertanyaan sampai dari mana nih? Tapi kita mau nanya dulu nih dok, Ya. sebelumnya manfaat puasa nih kalau dari segi kesehatan tuh apa ya dok? Ya, Manfaatnya. sebenarnya banyak manfaatnya. Dari segi kesehatan tuh, dari terutama kita ini kan, terutama organ kita ini semuanya diistirahatkan. Karena kita berpuasa itu antara 12 sampai 14 jam. Ada waktu kita makan juga diatur, ada waktu sahur dan juga ada waktu berbuka. Gitu. Beda kalau kita harian, makannya semau kita aja. Bener Jamnya banget. semau kita aja. Tapi kalau saat bulan Ramadan, saat saum Ramadan itu jamnya udah jelas. Gitu kan. Ada sahur, ada Buka juga. dan manfaatnya adalah terutama dari mulai otak kita di sini, terus sampai organ-organ vital, sampai jantung kita, liver kita atau hepar kita, kemudian juga ginjal kita, sampai segala seluruh sel-sel yang ada dalam tubuh kita, jaringan kita ini semuanya dia beregenerasi. Gitu. Jadi di dalam jaringan intraseluler maupun ekstraseluler, dalam keadaan kita berpuasa, semuanya juga dalam keadaan yang memang dalam keadaan membersihkan diri, meregenerasikan diri. Semacam di reset ulang. Di reset ulang. ulang. Itu bahasa yang keren tuh, reset ulang. Oke. Jadi banyak banget emang ya manfaatnya puasa ini ya. Iya, betul. Oke. Terus nih ada pertanyaan nih dari teman-teman yang ada di sekolah ini. Saya ambil beberapa pertanyaannya itu ada, Dok, saat puasa kan tubuh tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman selama belasan jam. Ya. Sebenarnya seberapa penting sih peran air putih dalam menjaga metabolisme tubuh saat kita sedang berpuasa? Oke. Jadi perlu kawan-kawan ketahui nih ya, bahwa hampir sekitar 60 sampai 80% tuh tubuh kita terdiri dari air. Itu paling penting. Karena air berfungsi untuk membantu memproses metabolisme. Di mana? Di semua organ dan jaringan tubuh kita. Itu paling penting. Sehingga tubuh kita sangat penting untuk menerima atau asupan air putih ke dalam tubuh kita ketika saat bulan suci Ramadan. Terutama yang kita anjurkan adalah saat kita sahur tuh, kemudian berbuka, kemudian sama sebelum tidur. Kalau ada istilahnya 4-4-2, kayak kita main bola. Main bola nih. Iya benar ya. 4-4-2. Ini kayak posisi ya. 4 di sahur, 4 dibuka, dan juga 2 di sebelum tidur. Gitu. Jadi air itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita nih, terutama ya keadaan puasa tadi. Jadi ketika, terutama khususnya otak kita juga kan butuh cairan, kemudian juga organ jantung kita, ginjal kita, liver kita, semua ini organ vital kita membutuhkan cairan tadi. Untuk apa? Untuk berproses. Proses apa? Metabolisme. Untuk metabolisme apa? Sel-sel jaringan yang ada di dalam masing-masing organ tersebut. Itu manfaatnya. Jadi jangan sampai nggak minum air putih tuh. Kadang ada kawan-kawan kita yang jarang tuh minum air putih. Udah males tuh minum air putih. Bener-bener Nah, banget. itu kalau saat berpuasa upayakan tadi 4-4-2. Oke. Ingat aja formasi bola itu. Nah, oke dok, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi ya dok. Iya. Mungkin ini kan secara umumnya dok, yang tadi dokter jelaskan kan. Nah, kalau misalnya manfaat dari air putih ini secara lebih spesifiknya gimana sih dok untuk organ-organ tubuh kita yang penting nih saat puasa? Seperti kayak misalnya yang tadi dokter bilang kan ada otak, habis itu ginjal, itu juga jantung kita kan, kan semuanya membutuhkan air putih. Apa ya dok manfaatnya lebih spesifik? Manfaat lebih spesifik adalah yang pertama, air putih itu kan bisa menjaga suhu tubuh kita. Itu paling penting. Kemudian air putih itu kan mengandung oksigen O2. Jadi bermanfaat untuk darah kita nih berproses dalam proses sirkulasi darah. Karena ketika darah ada hemoglobin itu mengikat oksigen, ini kan butuh cairan agar proses rehidrasi
Jadi memproses metabolisme cairan dalam tubuh kita tadi baik di dalam intraseluler maupun di ekstraseluler itu berproses secara maksimal dan optimal. Itu yang paling penting. Jadi manfaat yang tadi pertama menjaga suhu tubuh, kedua juga menjaga agar tubuh kita tidak dehidrasi. Yang ketiga itu agar tubuh kita tetap terus berproses metabolismenya walaupun dalam keadaan puasa. Itu paling penting. 3 hal itu. Ya. Oh, baik dok. Oh, yang terakhir adalah menjaga daya tahan tubuh kita. Itu yang paling penting tuh ya dok. Ya, iya. Biar dok, mungkin pas puasa biar gampang sakit. Lemes. Kadang lemes ya, tuh kadang Iya. ada lemes. Nah, kadang lemes itu juga sama. Tadi ya agar tubuh kita kadang lemes itu ada 2. Yang pertama karena efek dari gula. Kadar gula dalam tubuh kita ini ketika puasa tuh turun. Kemudian kadar volume cairan atau kadar air di dalam tubuh kita kan berkurang. Nah, ini tadi karena pentingnya cairan ya tadi untuk bisa menjaga kestabilan tubuh kita agar kita tidak mudah lemas gitu. Oke. Oke dok. Keren banget ya. Jelasannya jelas banget ya. Jelas banget ya, jadi banyak tahu kita loh. Daging banget ya sih, daging banget. Info baru yang baru kita ketahui gitu kan. Iya. Oke. Sama ini Prof, kan Dok, maaf. Tadi kan dokter bilang kalau lemas tuh dipengaruhi sama air juga ya, Dok. Kalau misalkan pas sahur nih, Dok, itu tuh sebelum imsak, itu kita minumnya harus kayak langsung gluk-gluk langsung berapa gelas atau ada takaran gitu Prof? Ya sebenarnya yang ideal. cukup ya. Jadi gini, prinsipnya adalah kecukupan akan cairan dalam tubuh kita. Gak semua orang kan ada tuh istilahnya, harus minum 2 liter sehari misalnya, 8 gelas sehari misalnya. Itu tidak semua orang sama. Itu tergantung dari kadar osmolasis di dalam tubuh dan berat badan tubuh kita tuh. Jadi nggak bisa tuh menyamarkan rata. Dan misalnya dia orangnya berat badannya gemuk, kebutuhannya 2 liter atau 8 liter, belum tentu. Justru dia mungkin lebih banyak. Iya. Gitu. Jadi ini yang perlu stigma atau mindset di masyarakat harus kita rubah bahwa tidak harus 2 liter itu minimal. Tapi bisa aja dia lebih dari 2 liter, bisa 2 liter setengah, atau mungkin sampai 3 liter. Gitu. Apalagi kalau mereka aktivitas itu kita lihat juga selain berat badan, aktivitasnya juga itu kita lihat. Tuh, apalagi misalnya kawan-kawan nih adik-adik yang senang main bola, nggak mungkin dong cuma cukup 2 liter. Apalagi kalau dalam keadaan puasa, misalnya habis berbuka kemudian main pedal ya misalnya Hebat nih. pedal atau futsal gitu itu butuh cairan lebih banyak. Bener. Relate sih dok. Iya. Kebetulan saya juga suka olahraga kan dok. Nah itu dia. Penting tuh. Yang minumnya suka lebih tuh. Nah, jadi jangan 2 liter nih kalau minum lebih dari 2 liter ntar perut gua kembung nih. Kita kelebihan cairan nih. Iya. Ini garis bawahin ya ini ya. Harus garis bawain ya. Iya. Berarti harus sesuai sama kapasitas Iya, tubuh kita kapasitas ya. tubuh kita, itu sama aktivitas kita lihat ya. Itu harus kita ukur di situ. Siap Dok. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya nih dok. Jadi banyak yang percaya puasa bisa membantu detoksifikasi tubuh. Iya. Tapi sebenarnya apakah klaimnya itu terbukti secara medis sih dok? Ya. Jadi kalimat detoksifikasi saat berpuasa itu bisa diartikan bahwa tadi berpuasa lagi ya, kita meriset tubuh kita. Jadi sebenarnya tidak hanya saat puasa saja sebenarnya tubuh kita meriset tubuh kita gitu. Ada fase-fase tertentu yang memang kita melakukan detoksifikasi. Tubuh kita tuh cerdas, pintar. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan. Jadi kalau istilah Ramadan adalah mendetoksifikasi tubuh kita, ya kurang tepat sih kalau menurut saya gitu. Karena secara keilmuan juga tidak hanya bulan puasa saja. Gitu. Sebenarnya pada hari-hari tertentu pun kalau kita misalnya bisa mengatur asupan makanan kita secara teratur, secara konsisten, tubuh kita akan menyesuaikan. Dia akan mendetoksifikasi. Gitu. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan saja. Di hari-hari tertentu juga tubuh kita melakukan detoksifikasi seperti itu. Jadi kalau di bulan Ramadan dia tuh karena disuruh kan jadi melatih gitu ya. Iya. Biar kebiasaan di Betul. bulan selain Ramadan. Gitu ya ternyata ya. guys. Oke. Ada lagi mau nanya nggak? Oke dok, ini ada pertanyaan, sepertinya pertanyaan terakhir. Itu
Dok, banyak perdebatan nih soal minum air dingin ataupun air hangat saat sahur dan berbuka. Sebenarnya mana sih yang lebih baik buat metabolisme tubuh? Saya juga pernah baca tuh, ada juga dari dokter-dokter yang pernah saya baca itu kalau misalnya lebih dianjurkan air hangat karena lebih kayak membantu lambung biar lebih rileks. Terus juga tapi ada beberapa media yang saya baca yang tidak bisa disebutkan di sini itu katanya tidak terlalu berefek lah karena kan nanti juga waktu masuk ke lambung akan netral lagi suhunya. Nah itu gimana tuh? Iya. Jadi memang banyak tuh istilah gitu tuh. Jadi kawan-kawan semuanya ya ada juga ya. Jadi kalau bicara minum air putih itu yang bagus. Kalau bicara bagus ya, bagus air hangat atau air dingin sebenarnya semuanya juga bagus gitu. Ya tidak ada bilang oh ini air hangat. Cuma memang kita menganjurkan, kita dokter menganjurkan. Ketika waktu sahur, ketika karena awal kita setelah kita bangun dari tidur terjadi pengosongan lambung. Nah ketika lambung kosong, karena kosong kita mau sahur lebih baik disarankan, dianjurkan, tidak menjadi suatu kewajiban. Itu kita dianjurkan memang minum air hangat. Kenapa? Air hangat itu bagus di awal kita sesaat sebelum kita melaksanakan sahur karena tadi untuk proses relaksasi otot-otot yang ada di lambung. Seperti itu. Tapi ada juga orang yang nggak suka minum air hangat di pagi hari karena emang udah biasa minum dingin. Ya udah kalau emang dia biasa minum dingin silakan minum dingin. Itu nggak masalah, no problem. Gitu. Ada juga yang bilang misalnya, kalau minum air dingin nanti lemaknya nggak hancur. Ada gitu ya. Lu kalau minum air dingin nanti badan makin gendut tuh. Nggak bener. Ya nggak bener itu. Itu mitos saja. Mitos saja. Mitos ya, Prof. Yang penting adalah bagaimana tubuh kita tuh pintar. Allah nyiptakan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu cerdas. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Bagaimana kita bisa membawa tubuh kita ini ke arah yang lebih baik gitu. Karena memang istilahnya adalah tubuh kita itu kita yang punya, Allah yang ngasih, kita yang bisa sebagai manusia itu mengerubah pola-pola hidup kita yang memang tadinya buruk menjadi lebih baik gitu. Oke, benar-benar mindful banget ya tadi Mindful langsung benar dibuka gitu Iya, kita kita. manfaat air putih ya kan. Wah, kita terima kasih banyak nih Iya, pada dokter. terima kasih. Menyempatkan Iya. waktunya untuk Sukses sharing. selalu semuanya. Amin. Amin. Dokter juga sukses terus dalam berkarir dok. Ya, makasih. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih, dokter. Oke, saya pamit ya. Oke. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih banyak. Oke. Oke. Gimana tadi? Wah, Gila. benar-benar pikiran lu benar langsung. Isinya Daging semua. semua. Tidak di skip nih nonton. Dan skip iya nih Isinya nontonnya. bermanfaat semua. Jadi gue pengen ngasih tahu nih, kayak kesimpulan menurut diri gue sendiri ya. Jadi Oke. ternyata air itu sepenting itu loh. Iya. Ternyata air itu dia tuh bisa membantu kerja organ vital kita, terus juga bisa mampu meningkatkan fokus kita, terus juga menjadi sumber energi dan banyak lagi. Jadi buat kita semua, semoga menjadi reminder bahwa untuk merawat kesehatan kita atau menjaga kesehatan kita tuh gak harus cara yang kompleks atau ribet. Ternyata bisa dimulai dari cara-cara yang sangat sederhana, kayak seperti tadi contohnya dengan memenuhi kecukupan air kita. Mungkin Kita udah dulu pengunjung acara banget Iya, ya. gue cari. waktu nih. Waktu udah mau bukber. Oke, kita tutup aja kali ya podcast hari ini ya. Oke, siap. Terima Sampai kasih. jumpa lagi. Terima kasih buat yang Terima kasih nonton. Terima kasih buat yang nonton. Semoga teman-teman bisa ambil insight-nya banyak nih dari podcast kita. Betul. Sampai jumpa lagi di episode kita yang lainnya. Oke, Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.